Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah bertemu dengan kasus di mana kita harus ubah bentuk dari Y sama dengan kita ubah jadi X sama dengan. Nah, konsep tersebut masih bakal kita pakai di materi kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut topik kita kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Kalau sudah, salam kenal, saya Joni. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan fungsi inverse atau inverse dari suatu fungsi. Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kalau kita punya fungsi, katakanlah fungsi X, fungsi yang menghubungkan himpunan X ke himpunan Y, kalau kita namakan itu fungsi F, kita tulis itu sebagai F, fungsi F menghubungkan X ke Y, kita tulis dia dalam bentuk fx sama dengan y. Nah, kalau kita balik arahnya, kalau tadinya dari x menuju y, kita balik dari y menuju x. Nah, kita sebut itu sebagai inverse dari fungsi f. Disimbolkannya dengan f pangkat min 1. Dibacanya f inverse. Atau dengan kata lain, kebalikan atau lawan arah dari fungsi f. Jadi kalau fungsi f itu menghubungkan himpunan x ke himpunan y, itu berarti fungsi f inverse atau inverse dari fungsi f itu menghubungkan himpunan y ke himpunan x. Kita tulis dia sebagai f inverse dari f inverse artinya dia menghubungkan y ke x. Sehingga kita tulis dalam bentuk penulisan fungsi f inverse itu f inverse y sama dengan x. Jadi perbedaannya kalau fungsi itu bentuknya adalah y sama dengan. Nah, kalau inverse bentuknya adalah x sama dengan. Jadi hari ini kita masih bakal menggunakan metode yang kemarin kita gunakan, yaitu kita mengubah dari y sama dengan menjadi x sama dengan. Itulah metode untuk menentukan inverse dari suatu fungsi. Bagaimana bentuk teknis pengerjaan soalnya, kita langsung saja lihat di contoh. Yang pertama contohnya ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x kurang 3, tentukan f inverse x. Jadi kita menggunakan fx-nya itu kita tulis sebagai y. Jadi fx-nya kita tulis sebagai y. Kita arahkan sampai dia menjadi x sama dengan. Itu artinya kita pindah ruaskan min 3-nya ke ruas kiri, jadi plus 3. Jadi y tambah 3 sama dengan 2x. Kita bagi 2. Jadi y tambah 3 sama dengan x. Setelah dia jadi x sama dengan, nah x sama dengan ini, x-nya kita tulis sebagai f inverse y. Jadi f inverse y itu sama dengan y tambah 3 dibagi 2. Nah, bagaimana cara kita mengubah dia menjadi f inverse x? Itu sama dengan teknik kemarin waktu kita menggunakan pemisalan. Kalau ini udah sama-sama huruf y, kita bebas mengganti dengan huruf apa aja. Karena kebutuhan kita ini adalah huruf x, jadi kita ganti jadi huruf x. Sehingga kita peroleh f inverse x sama dengan x tambah 3 dibagi 2. Nah, khusus untuk fungsi linier yang bentuknya fx sama dengan ax tambah b, kita mempunyai bentuk umum inverse-nya adalah x min b dibagi a. Jadi kalau fungsinya fungsi linier dia sudah punya bentuk hafalan sendiri. Kita bisa menggunakan ax tambah b menjadi x min b dibagi a. Oke, itu fungsi linier ya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua kita punya bentuknya fungsi kuadrat, di mana fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5.
Tentukan f inverse x. Sama kasusnya kayak tadi, fx-nya itu kita tulis dalam bentuk y, jadi y sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 3. Kita pindah ruas sampai jadi x sama dengan, berarti min 3-nya kita pindahin dulu. Jadi y tambah 3 sama dengan x kuadrat tambah 4x. Nah, di sini kita punya bentuk fungsi kuadrat ya, x kuadrat ditambah 4x. Kedua sukunya punya x, tapi yang satunya ada kuadratnya, yang satunya enggak. Nah, di sini biar dia jadi 1x doang, kita menggunakan bantuan kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna itu bentuk umumnya x kuadrat tambah atau kurang ax, kita ubah menjadi x tambah atau kurang a-nya dibagi 2, kemudian dikuadratkan, dikurang a dibagi 2 tadi, dikuadratkan lagi. Kalau bentuknya tambah, dalam kurungnya juga tambah, kalau kurang, dalam kurungnya juga kurang. Kalau di luar kurungnya, mau tambah, mau kurang, dia tetap kurang. Nah, kita lihat di sini yang menjadi a-nya adalah 4. Jadi x kuadrat tambah 4x. Berarti jadi x tambah 4 dibagi 2 kuadrat dikurang 4 dibagi 2 kuadrat. 4 dibagi 2 jadi 2. 2 dikuadratkan jadi 4. Berarti kita punya bentuknya tuh jadi y tambah 3 sama dengan x ditambah 2 kuadrat dikurang 4. 4-nya kita pindahin lagi ke ruas kiri. Jadi 3 ditambah 4 jadi y tambah 7 sama dengan x tambah 2 kuadrat. Nah, sekarang kuadratnya kita pindahin. Kuadrat pindah jadi pangkat setengah atau boleh juga kita tulis dalam bentuk akar. Jadi akar y tambah 7 sama dengan x tambah 2. Karena kita butuh dia jadi x sama dengan, jadi 2-nya kita pindahin. Sehingga kita peroleh bentuknya akar y ditambah 7 dikurang 2 itu sama dengan x. Nah, kalau kita sudah ketemu bentuk x sama dengan, x-nya kita tulis dalam bentuk f inverse y sama dengan, nah, akar y ditambah 7 dikurang 2. Nah, biar dia jadi f inverse x kayak tadi lagi, y-nya kita ganti jadi x. Jadi kita peroleh bentuknya itu f inverse x sama dengan akar x tambah 7 kurang 2. Nah, itu yang kita gunakan kalau bertemu dengan fungsi kuadrat. Yang ketiga bentuknya kalau kita bertemu dengan fungsi rasional yang ada pecahannya. Bentuk fungsi dalam pecahan. Contohnya seperti ini. Diketahui g inverse x sama dengan 5x ditambah 6 dibagi 2x dikurang 3. Tentukan G1. Nah, ini prosesnya juga sama ya. Dari G inverse kita mencari Gx-nya. Prosesnya sama. Kita tulis G inverse X ini sebagai Y. Jadi Y sama dengan 5X ditambah 6 dibagi 2X dikurang 3. Kita harus arahin dia jadi X sama dengan. Jadi kita kali silang yang penyebutnya ke ruas kiri. Y kali 2X jadi 2XY kurang 3 kali Y jadi 3Y. Sama dengan 5X tambah 6. Karena harus jadi X sama dengan, X-nya kita kumpulin ke ruas kiri. Yang nggak ada X-nya kita pindahin ke ruas kanan. Jadi kita peroleh bentuknya 2XY kurang 5X sama dengan 3Y tambah 6. X-nya kita distributif karena kedua suku ini punya X. Karena kedua ruas punya X, X-nya kita distributif, kita keluarin, jadi bentuknya jadi X dalam kurung 2Y dikurang 5 sama dengan 3Y tambah 6. Karena tujuan kita tadi dia mau jadi X sama dengan, berarti 2Y kurang 5 itu kita pindahin ke ruas kiri. Jadi, ke ruas kanan, jadi bentuknya jadi X sama dengan 3Y tambah 6 per 2Y kurang 5. Nah, kita peroleh bentuknya X sama dengan, kalau sudah begitu, X-nya kita ganti jadi GY, karena tadi ini ceritanya G inverse.
Berarti X-nya itu statusnya sebagai GY. Jadi GY sama dengan 3Y tambah 6 dibagi 2Y kurang 5. Kalau kita butuh GX, X-nya Y-nya tinggal kita ganti menjadi X. Jadi GX sama dengan 3X ditambah 6 dibagi 2X dikurang 5. Tapi karena yang ditanyanya G1, Y-nya kita ganti jadi angka 1 saja langsung. Jadi G1 sama dengan 3 kali 1 tambah 6 dibagi 2 kali 1 kurang 5. 3 kali 1, 3 ditambah 6 jadi 9 dibagi 2 dikurang 5 min 3. Jadi kita peroleh G1 itu hasilnya min 3. Nah, itu kalau di fungsi rasional. Kalau di fungsi rasional, kita juga punya bentuk langsung sama seperti tadi fungsi linier. Jadi kalau di fungsi rasional bentuknya AX ditambah B dibagi CX ditambah D. Inverse-nya itu A dan D-nya ditukar posisinya dan sekaligus ditukar tandanya. Jadi F inverse-nya itu jadi D-nya jadi ke atas tapi jadi ganti tanda. A-nya jadi ke penyebut dan juga ganti tanda. Yang lainnya masih sama posisinya. Nah, kita lihat nih. Di contoh ini, A-nya 5, dia jadi ke bawah, jadi ke penyebut, jadi min 5. Dan D-nya min 3. Nah, dia jadi ke pembilang, jadi positif 3. Jadi A dan D-nya tukar posisi dan sekaligus tukar tanda. Nah, itu kalau di fungsi rasional. Bisa juga bentuknya dalam bentuk komposisi, misalkan kayak gini, diketahui fx-nya 2 log x dan gx-nya itu x kurang 5, tentukan FOG min 1, FOG inverse 0. Jadi ini fungsinya fungsi komposisi, diminta inverse-nya. Itu berarti kita harus cari dulu si fungsi komposisinya. Kalau FOG itu berarti yang G kita substitusi ke F. Jadi G-nya X kurang 5, kita substitusi ke X. Berarti bentuknya jadi 2 log, nah, X-nya kita ganti jadi X kurang 5. Nah sekarang kita butuh dia jadi inverse. Berarti yang FOG ini kita tulis sebagai Y. Jadi Y sama dengan 2 log X dikurang 5. Nah, kalau di logaritma berarti kita butuh bantuan sifat dasar logaritma. A log B sama dengan C, itu berarti B sama dengan A pangkat C. Nah, dengan demikian berarti yang jadi B-nya di sini adalah X kurang 5 sama dengan yang jadi A-nya itu 2, yang jadi C-nya itu Y. Jadi kita peroleh X kurang 5 sama dengan 2 pangkat Y. Kita harus ubah jadi X sama dengan, berarti 5-nya kita pindahin. Jadi X sama dengan 2 pangkat Y tambah 5. Nah, kalau kita sudah punya bentuk X sama dengannya, kita ganti lagi. X-nya jadi bentuk inverse, karena ini ceritanya FOG. Berarti X-nya ini adalah FOG inverse. Jadi kita tulis dia sebagai FOG inverse Y sama dengan 2Y ditambah 5. Nah, kalau kita butuh FOG inverse X, kayak tadi lagi, X-nya kita ganti aja, Y-nya kita ganti aja jadi X. Jadi FOG inverse X sama dengan 2 pangkat X tambah 5. Tapi karena dia minta FOG inverse 0, itu berarti kita ganti langsung aja, Y-nya jadi 0. Itu berarti sama dengan 2 pangkat 0 tambah 5. 2 pangkat 0, 1. 1 ditambah 5 hasilnya 6. Jadi FOG inverse 0 dari soal ini hasilnya adalah 6. Nah, begitulah cara atau teknik kita mencari bentuk inverse dari suatu fungsi. Nah, fungsinya kita tulis sebagai Y sama dengan, lalu kita arahkan menjadi X sama dengan. Proses mengarahkan jadi X sama dengannya itu sangat tergantung dengan fungsi yang diberikan. Bisa jadi fungsinya fungsi linier yang paling sederhana, bisa fungsi kuadrat, bisa fungsi rasional, bisa fungsi eksponen, bisa fungsi logaritma, dan bisa fungsi apa aja. Tapi pada umumnya yang paling sering dijumpai, kalau nggak
linier, rasional, eksponen, paling bentuk kuadrat. Oke, itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian lebih membutuhkan untuk materi-materi pelajaran SMA. Saya Joni pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.